Ya, fungsi sastra ya dari zaman ke zaman itu sama sebetulnya. Dia mencerahkan, menggugah, mengingatkan, menghantam, memukul, menonjok sebetulnya. Ya, jadi fungsi sastra itu di dalam kehidupan adalah meluruskan, ya, mengingatkan, ya, merekam jejak zaman. Kenapa sampai ada di salah satu ayat Al-Quran, surat Asy-Syura ya, tentang sastra, tentang puisi, ya. Kenapa? Itu berarti sang pencipta juga peduli. Kenapa kita sang makhluk yang diciptakan tidak peduli sastra, tidak peduli puisi? Itu the goblok namanya. Coba bayangkan. Tuhan berfirman itu berarti ada hal-hal yang penting yang harus diingatkan sang pencipta kepada makhluknya. Nuhun Langgam Pustaka yang juga sudah mengundang Om kemari dalam rangka mengisi acara Sumukarya ya. Sumukarya. Pertama ya dari nama, memang nama asli sih Dedi Taredi. Cuma sejak pernah dulu jadi penyiar radio Tamala, panggilannya jadi Om Dedi. Akhirnya di kantor bersama rekan-rekan seniman Kota Tasik juga memanggil Om Dedi. Dan di masyarakat kan nama itu di Facebook ya. Walaupun di Facebook DRS Dedi Taredi itu karena nama Om Dedi di backlist. Om kirim lagi data, mengirim KTP. Jadi pakai DRS akhirnya, DRS Dedi di Facebook itu. Malu sebetulnya karena di Facebook kan banyak yang S2, S3, ini DRS aja sombong katanya. Itulah seputar nama ya. Kemudian dari karya ya, sebetulnya sejak SD Om sudah belajar menulis. Kelas 5, antara kelas 5 dan 6 SD itu Om sudah baca novel Iwan Simatupang ya. Kering kalau nggak salah judulnya. Kemudian beberapa buku roman juga, Siti Nurbaya dan sebagainya. Itu waktu usia belasan tahun. Nah waktu di SMP kelas 1 itu Om sudah bikin 2 cerpen. Pertama judulnya Cincin, kedua Gaun Biru Muda, judul cerpen itu. Ditulis tangan itu. Ya, kemudian diserahkan pada guru bahasa Indonesia, namanya masih ingat Om, Bu Iis Masriah. Guru bahasa Indonesia waktu di SMP yang bernama Bu Iis Masriah. Inilah yang secara tidak langsung memotivasi Om untuk menulis. Karena saat itu buku tersebut diminta beliau untuk disimpan di perpustakaan. Dan yang paling membanggakan saat beliau Bu Iis itu mengajar di kelas lain, dia menyebutkan bahwa tuh baca buku cerpen Dedi ada di perpustakaan. Tahu begitu, kata-kata Bu Iis begitu karena teman kelas lain bilang, Ded kamu hebat bisa nyihin cerpen. Nah dari situlah rajin menulis walaupun belum mulai dikirimkan ke koran. Nah, dikirimkan ke koran, mulai pindah masuk ke SMA 2. Di SMA 2 lah, kelas 2 kebetulan. Dulu ada namanya koran koran Pikiran Rakyat. Dulu itu Pikiran Rakyat edisi Ciamis. Itu dari Pikiran Rakyat Bandung, kemudian Pikiran Rakyat yang di lokalnya Pikiran Rakyat edisi Ciamis, edisi Cirebon. Kalau nggak salah itulah Om kirim ke Pikiran Rakyat. Cerpen pertama itulah yang langsung dimuat tuh. Cerpennya berjudul 41942.
itu nomor telepon cewek yang om taksir. Cerpen judulnya itu 41942, masih ingat. Tuh. Anak SMA lain. Nggak pantaslah disebutkan di sini karena memang nggak bersambut cintanya gitu. Nggak cinta sebelah tangan gitu. Justru karena itu pula cinta bertepuk sebelah tangan itu pula lahir cerpen yang lain. Dan lahir cerpen yang lain yang jadi langganan dimuat PR edisi Ciamis. PR edisi Ciamis itu kemudian berubah nama menjadi Mitra Desa. Mitra Desa berubah nama menjadi Priangan, koran Priangan itu. Gitu. Itu koran daerah itu. Awal mula menulis dari sanalah. Semua pengalaman menarik ya. Yang lebih menarik itu waktu Mas Willy almarhum W.S. Rendra datang ke Unsil. Saat itu Om membacakan puisi W.S. Rendra di depan mahasiswa Unsil, di depan beliau juga rektor Unsil, dalam acara apalah yang ngadain itu Kang Bode Riswandi. Om diundang datang dan diberi kesempatan beberapa penyair Tasik membacakan puisi Mas Willy. Ya. Om baca puisi di situ dengan memakai seragam dinas. Waktu itu Om lurah ya, lurah Negarawangi ya, memakai seragam lurah sehingga muncul di koran besoknya dan di media TV ya di Jakarta. Judulnya itu Lurah Dedi Nyaingi W.S. Rendra. Itu cukup berkesan lah itu. Kalau di dunia menulis yang berkesan itu ikut juga di waktu itu di tiap-tiap momen kesenian yang Om hadiri, yang Om ikuti itu selalu berkesan. Ya. Selalu di dalam pertemuan-pertemuan itu, apalagi bertemu dengan rekan-rekan penyair ya. Kalau di Tasik dengan Kang Acep, Kang Badar ya, dan lain-lain, dan semua di Sanggar Sastra Tasik misalnya itu membawa gairah ya. Karena Om di dalam menulis ini pernah vakum. Begitu tugas ke Timur Timur dari tahun 93 sampai Timur Timur bebas ya, merdeka katakanlah tahun 99, vakum sama sekali, tidak pernah nulis CRP, nulis puisi itu tidak pernah. Nah begitu ke Tasik lagi jadi lurah itu ada koran itu, koran Pikiran Rakyat edisi Ciamis itu. Oh maaf, bukan. Waktu itu kelas 2 yang per edisi Ciamis, yang waktu Om ke Tasik lagi itu bergulat lagi dengan sastra, bermula dari waktu Om di Lurah Garawangi. Om itu, nah tadi cikal bakal panggilan Om Dedi yang penyiar itu, Om gaul dengan orang-orang radio karena di sebelah kantor kelurahan Garawangi ada radio RSPD waktu itu. Tahun 99 2000 itu salah satu penyiar radio RSPD itu Kang Nunu Najarudin Azhar. Ya, di situ ada program malam Rabu, kalau setiap malam Rabu ada Cakrawala Sastra Kita. Om dengarkan, ada sastranya. Waktu siangnya, hari Selasa siangnya, Om ketemu Kang Nu, Om pengen baca puisi ikutan, boleh? Oh, sangat boleh Pak Lurah, cenah. Sangat formal Pak Nunu. Kang Nunu nyebut Pak Lurah. Udah kenalan di situ, akhirnya Om berkutat di situ dan bertemulah dengan rekan-rekan SST yang dulu nggak tahu ya, dulu SST juga pernah di situ di lantai atas RSPD itu ruangannya, tempat ada perekrutan anggota baru dan Om masuk sebagai anggota baru yang mungkin paling tua karena yang lain mah SMA ya, SMP yang. Nah di situ bergulat lagi dengan dunia puisi penyair itu juga berkesan gitu. Sehingga dari situ udah nggak lepas lagi
dengan dunia nulis. Nah, lepas lagi 3 tahun kemudian, karena pindah tugas, Om menjadi protokol wali kota zaman Pak Sarip. Protokol tugasnya itu adalah mendampingi kemana bos, pimpinan, dalam hal ini wali kota, mengadakan kegiatan. Jadi udah otomatis, mimilu terus kemana wae. Dunia menulis dan membaca tertinggal lagi. Karena harus nunutur bujur pimpinan, menyiapkan acara dan sebagainya. Itu. Nah, setelah lepas dari protokol, kerja di tempat yang lebih tidak menguras waktu lah. Ya. Ada duduknya, ada tenangnya. Ya, sejak itu menulis lagi. Gitu. Sampai sekarang. Bahkan bukan berpikir berhenti, bahkan ingin terus. Ya, bahkan kalau boleh Om cerita, flashback lagi ke belakang, kuliah dulu di Bandung hampir nggak tamat waktu itu. Nah, mengapa Om sangat ini berkesan juga pada W.S. Rendra? Om waktu gamang, karena dunia banyak, saya yakin tanya orang-orang yang bergelut di dunia nulis, gelisah itu luar biasa. Antara memilih terjun full dengan kerja lain, itu berat. Waktu itu juga Om alami, sehingga Om nanya ke Kang Sony Farid Maulana, ketemu juga dengan Chair Penis Beni Setia, dulu di Soreang dia, sekarang ke Madiun pindah. Tanya ke Kang Beni, tanya ke kawan senior lain, ya tinggalkan kuliah, nulis weh, ya gitu, semua gitu. Tapi gamang tetap nggak puas. Akhirnya Om putuskan untuk pergi ke guru terbesar. Kumaha cek eta Om nurut. Yang Om anggap guru terbesar itu W.S. Rendra. Maka Om pergilah, ya, karena waktu masih kuliah, pergilah dari Bandung ke Depok, ke Jalan Manggaraya 1, nomor antara 89 atau 98, rumah Mas Willy Rendra waktu itu. Ya, datang ke sana, ternyata banyak tamu dan ada penerima tamu, ada formal, karena tahun 89-an Rendra lagi naik daun waktu itu. Setelah keluar dari penjara, bebas lagi membacakan puisinya, sehingga naik daun. Banyak yang mengundang Om ke sana. Ada beberapa tamu ngisi biodata dan sebagainya, kepentingannya apa. Om kan bingung, rek naon, karena hanya ingin bertanya itu aja, ingin curhat kalau istilahnya. Oke, Abi nyeratna. Ya udah gitu. Terus masuk ke ruang itu kan di luar. Terus disuruh masuk ke dalam, ke ruang tamunya. Mas Willy datang, ditanya, "Paneri wes?" Om diam aja, ditanya. Yang lain ngundang dari UGM, ada mahasiswa doaan. Yang lain ngundang juga Mas Willy baca puisi. "Kamu dari mana, Dek?" "Tasik, Mas." "Tasik jauh ya?" "Mana Sony?" Beliau nanya Sony Farid. Nggak ikut Mas, saya sendiri." "Ah, jauh Tasik, tidur sini aja." "Hah, betul, alhamdulillah." Jadi orang lain itu datang ke situ mengundang Rendra, tapi Om ke situ mau curhat, untung nggak ditanya mau apa, justru disuruh tidur langsung di situ. Dan Om memang menginap semalam di rumah Mas Willy. Luar biasa Mas Willy, orang yang tidak beliau kenal. Kalau zaman sekarang kan bisa penjahat naon ya, ini disuruh nginep di sana. Nah, setelah itu Om masuk ke ruangan lebih dalam, semacam ruang pribadinya, karena banyak rak-rak buku lah seperti ini. Ada TV juga di situ. Om menunggu Mas Willy. Saat itu Mas Willy mau bikin pertunjukan kantata takwa. Makanya Mas Willy rapat dengan Saung Jabo dan Iwan Fals waktu itu. Om nunggu, kan lama rapat mereka. Sampai jam 1:30, belum tidur, mau curhat itu. Setelah itu datang anaknya Clara Sinta, anaknya Rendra, belum nikah waktu itu, curhat tentang pacarnya. Nunggu lagi. Oke. Pas 2:30 subuh baru
Gimana Dek, ceritakan. Baru saya ceritakan, saya tunjukkan buku, saya nulis buku yang masuk nominasi waktu itu di SMA itu, yang diterbitkan Sarinah bersama pengarang Zara Jatira ZR. Ya. Dulu ada pengarang terkenal perempuan. Satu buku saya tunjukkan pada Mas Willy. Di buku itu saya tulis bahwa intinya saya mengagumi Mas Willy sebagai guru, selain sebagai apa, lebih ke spiritual. Kata Mas Willy begini jawabannya, kamu ini Dek, memandang saya seperti memandang gunung di kejauhan. Indah, gunung di kejauhan itu indah, hijau atau biru. Tetapi begitu kamu daki, kamu akan kelelahan, kamu akan capek, belum tentu kamu sanggup ke puncaknya, kata Mas Willy. Ois, beliau ya mengungkapkannya dengan metafora ya. Saya dengar aja. Jadi kamu harus teruskan kuliah. Pendidikan itu penting. Menulis bisa kapan saja, bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja. Kalau sudah mendarah daging, tidak akan lepas dari tubuhmu, kata Mas Willy. Nah, udah, karena Om sudah apa ya, janji duluan itu. Janji duluan di awal tuh, tekad apa ya, bahwa akan nurut apapun yang dikatakan Mas Willy. Karena dikatakan harus lanjutkan kuliah, ya udah. Akhirnya kuliah dulu selesai. Dan memang saat kuliah bisa sambil menulis gitu. Nah, itu jadi terselamatkan lah dari sisi masa depan, terselamatkan oleh kata-kata atau pepatah Mas Willy yang Om kagumi sampai sekarang, nggak ada duanya. Nah, di era sekarang ini dengan banyak medsos bermunculan, ya, termasuk ya era digital, memungkinkan semua orang tiba-tiba ngadadak bisa menjadi seorang penyair katakanlah, seorang pengarang, seorang hoaker dan lain-lain. Jadi karena apa? Karena memang status yang ditulis di FB atau di medsos lainnya itu tanpa saringan, kan boleh aja kita nulis saya sedang beol misalnya, pasti dimuat langsung kan ya. Jadi dari sisi itu orang bisa mengeluarkan tumpahan perasaan dan pikirannya. Makanya kalau di FB ya, pertanyaan pertama kan apa yang kau pikirkan ya. Dan kebanyakan kita menulis tanpa pikiran kan. Nah, sebetulnya itu disuruh menyeleksi sendiri, berpikir. Jadi kalau tulisan status ya, kita itu harus punya harga. Karena suruhannya juga bukan silakan tulis, tapi apa yang kau pikirkan kan. Jadi harus hasil berpikir. Berpikir itu hasil renungan. Berpikir itu hasil kontemplasi. Berpikir itu hasil menganalisa. Berpikir itu sudah disuruh dan dicontohkan oleh Ibrahim, nabi besar, bapaknya para nabi. Waktu Nabi Ibrahim mengatakan matahari, oh inilah Tuhan saya. Dia berpikir karena siang itu dikuasai oleh matahari. Celah-celah kecil bisa ditembus oleh matahari. Tetapi manakala senja tiba, matahari tenggelam, datang bulan, matahari kalah oleh bulan. Dia masih berpikir, masih merenung. Sehingga dia punya kesimpulan, bukan matahari, bukan bulan Tuhan saya. Hasil berpikir. Bukan hasil asal-asal. Sehingga dia karena hasil berpikir dan keyakinan, dia yakin bahwa ada yang lebih dari bulan, bintang, dan matahari. Sang pencipta itu. Ya, itu. Facebook pun demikian. Medsos yang lain pun demikian. Ditanyanya apa yang kau pikirkan? Bukan apa yang kau rasakan. Bukan apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Berapa juta pemakai Facebook, keinginannya beragam. Satu orang itu ada 1 juta yang nulis Facebook, keinginannya akan lebih dari 1 juta.
mungkin 10 kali lipatnya. Keinginan kita, keinginan manusia itu banyak banget. Harapan kita banyak banget. Tetapi apa yang dipikirkan sangat langka. Kita tidak pernah berpikir tetangga kita bagaimana, bahkan tidak pernah berpikir masa depan kita bagaimana, bahkan tidak pernah berpikir apa yang kita tuliskan di FB, di medsos itu berakibat baikkah atau burukkah. Nah itu. Demikian pun sastra. Seolah-olah mampu ya. Mohon maaf, begitu banyak puisi-puisi yang seolah-olah puisi ya, ditulis oleh semua orang ya. Tapi bukan hasil pemikiran, bukan hasil renungan, bukan hasil yang matang gitu ya. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja karena bisa jadi berawal dari seperti itu, berawal dari curhat ya. Bisa jadi. Tapi kalau serius memakai pikiran, dia akan apa? Menulis dengan baik ya. Menulis dengan baik. Sehingga bisa jadi bentuknya seperti curhat tapi isinya sudah puitis, sudah mengandung unsur-unsur puisi ada di situ. Rimanya, ada metafora dan sebagainya, sehingga dari situ temannya membaca, tertarik, mencoba di beranda dia untuk menuliskan apa yang dia rasakan, bukan apa yang dia pikir, apa yang dia rasakan, bahwa itu puisi, dia nulis. Sehingga banyak memang yang belajar secara tidak langsung dari situ. Nah, kemudian yang sudah serius tentu saja, yang sudah serius mencintai puisi, dia membaca puisi-puisi yang bagus, membaca buku yang bagus, membaca postingan dari para penyair ya yang bagus, sehingga dia bisa belajar langsung. Kalau dulu belum zamannya medsos, kita harus membaca atau membeli buku puisi. Tapi sekarang perkembangan bisa lebih cepat karena mudah orang menemukan puisi. Tinggal googling aja misalnya. Puisi aku Hairil Anwar langsung muncul. Puisi Taufik Ismail misalnya muncul. Puisi Rendra apalagi dan seterusnya. Jadi orang mengenal puisi itu wajar sekarang banyak, dan orang yang menulis puisi juga banyak. Jadi Facebook ini zaman milenial ini zaman apa tadi? Digital, era digital ini memungkinkan tumbuh subur ya. Memungkinkan tumbuh subur, tetapi tetap di situ ada selektivitas ya. Di situ ada yang bermutu itu tetap muncul ya. Dan yang aba-aba ya barangkali mati dengan sendirinya ya. Di era apapun seperti itu. Kalau ya kita lihat kembali ke medsos, sebetulnya banyak ya. Tetapi dari sisi mungkin, mohon maaf, koleksi kalau salah. Tetapi dari sisi eksistensi komunitas, sinergitasnya sekarang dibandingkan dengan Om pertama datang dari timur ke Tasik itu, yang Om rasakan agak berkurang ya. Kalau dulu itu memang nyaris hidup tiap tahun itu ada lomba baca puisi misalnya di komunitas Sanggar Sastra Tasik. Tetapi mungkin karena 2 tahun ini pandemi, kegiatan tersebut tidak berjalan ya, mungkin bisa seperti itu karena pandemi COVID-19 ini mendera atau ya menghantam semua elemen ya, semua bidang, termasuk bidang sastra. Apalagi di dalam sastra komunitas-komunitas ini kan harus kumpul lah ya, itu harus kumpul secara fisik. Jadi padahal COVID melarang sering kumpul-kumpul, itu memang bikin mati itu komunitas. COVID itu bikin mati komunitas ya, dalam berkumpul dan sebagainya, berdiskusi. Karena sastra itu memang
harus seperti itu. Sastra itu memang saat ditulis, ya, saat ditulis itu sendiri sangat privasi, sangat pribadi sastra itu. Tetapi untuk menumbuhkannya, untuk hidupnya, dia perlu bersinggungan, ya. Penyair dengan penyair lain harus komunikasi, harus bertemu, ya, harus, sehingga dari situ girohnya muncul. Wah, dia udah nulis, saya belum, itu, atau ada diskusi, sehingga didapat satu konsep, bisa saya hasil riungan itu satu konsep baru menulis puisi dan sebagainya. Memang setelah bubar itu hak sendiri-sendiri mau nulis seperti apa, itu sangat pribadi, apalagi puisi penyair. Nah, dan untuk hal yang kumpulan-kumpulan ini, khusus ngomong di Kota Tasik ini, yang Om rasakan dan lihat itu berkurang dari sisi kumpulannya sastra itu. Nah, kalau paradigmanya seperti itu, kita bisa menarik korelasi atau hubungannya, berarti kurang kumpul, kurang hidup berarti. Tetapi di komunitas lain, teater dan sebagainya mungkin masih, tetapi khusus sastra ada berbagai kendala mungkin ya di lapangan, sehingga kumpulnya kurang. Tetapi secara per individu menulis, saya yakin masing-masing di Tasik penyair-penyair masih nulis, baik di FB atau di catatannya sendiri.